Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang cukup terkenal di Indonesia, lebih tepatnya di wilayah Sumatera Barat yang berjudul Maling Kundang. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak laki-laki bersama ibunya. Ia bernama Maling Kundang. Pada saat itu, yang menafkahi Maling Kundang dan ibunya ini adalah ibunya Maling Kundang sendiri, karena mereka hidup sebatang kara di sebuah desa. Hingga saat Maling Kundang melihat ibunya bekerja banting tulang, mencari kayu untuk menafkahi mereka, Maling Kundang memiliki inisiatif bahwasannya saat Maling Kundang dewasa nanti, ia akan pergi bekerja merantau agar bisa membahagiakan ibunya dan kehidupan mereka lebih terjamin, yaitu bahagia. Hingga tibalah saat Maling Kundang dewasa, ia meminta izin kepada ibunya agar supaya ibunya memberikan izin untuk Maling Kundang pergi merantau. Awalnya ibu Maling Kundang tidak setuju Maling Kundang pergi merantau karena ibu Maling Kundang merasa kasihan. Ibu Maling Kundang merasa ibunya ini bekerja sendiri sudahlah cukup. Dia tidak ingin membuat anaknya juga bekerja seperti itu. Tapi setelah berpikir ulang, pada akhirnya ibu Maling Kundang ini mengizinkan Maling Kundang untuk pergi merantau. Karena ibu Maling Kundang ini berpikir bahwasannya nanti Maling Kundang ketika sudah sukses, dia bisa membahagiakan ibunya. Bahkan bukan hanya ibunya sendiri, kehidupan Maling Kundang pun juga pasti akan bahagia karena sudah sukses. Karena itu, ibunya Maling Kundang pun mengizinkan Maling Kundang untuk pergi merantau. Hingga tibalah suatu saat, ibu Maling Kundang dan Maling Kundang ke pelabuhan untuk menghantarkan Maling Kundang pergi merantau. Saat Maling Kundang pergi merantau, ibu Maling Kundang tinggal seorang diri di rumahnya, berpuluh-puluh tahun lamanya, sampai pada akhirnya Maling Kundang pergi ke desanya ini. Nah, di desanya ini Maling Kundang bukan pergi hanya seorang diri, melainkan dengan istrinya. Bukan hanya dengan istrinya saja, tetapi posisi atau jabatan Maling Kundang saat ini bukan hanya sebagai pelayan, tapi juga kayak pemilik kapal. Dia sudah menjadi saudagar yang kaya. Nah, saat itu warga desa mengetahui bahwasannya Maling Kundang ini pergi ke desanya ini. Akhirnya warga desa berinisiatif untuk memberitahu ibunya bahwasannya anaknya sudah kembali. Ibunya pun pergi ke pelabuhan untuk menemui anaknya Maling Kundang ini. Karena anaknya ini sudah sukses mempunyai kapal, bahkan juga seorang istri. Pada akhirnya, saat ibu Maling Kundang sudah tiba di pelabuhan ini menemui anaknya, dia berkata, "Wahai Maling, apakah kau masih ingat aku ini ibumu?" Maling Kundang tidak mengakui. "Hah, ibuku?" Dia tidak mengakui. Kemudian istrinya Maling Kundang ini bertanya kepada Maling Kundang, "Wahai suamiku, apakah benar wanita tua itu adalah ibumu?" Maling Kundang menjawab, "Bukan, mana mungkin aku mempunyai ibu seperti dia. Tidak mungkin. Dialah pakaiannya kumuh, sudah miskin, tua, tidak mungkin, tidak setara denganku." Nah, istrinya mempercayai. Hingga pada akhirnya ibu Maling pun ini kecewa, sakit hati karena ucapan yang Maling Kundang ucapkan ini. Hingga pada akhirnya ibu Maling Kundang menghadapkan kedua tangannya ke atas langit dan berdoa, "Ya Allah, jikalau
maling kundang tidak mengakui aku sebagai ibunya, hukumlah dia ya Allah. Jadikan dia menjadi batu. Nah, pada akhirnya saat kapal maling kundang berlayar, ombak berombang-ambing. Situasi di laut mencekamkan hingga pada akhirnya kapal maling kundang tenggelam. Istri dan semua isi di kapalnya itu ikut tenggelam, sampai pada akhirnya maling kundang ini terkutuk menjadi batu oleh doa dari ibunya ini. Jadi dalam cerita rakyat ini mengandung pesan moral, yaitu bahwasannya kita sebagai anak harus menghormati, patuh terhadap kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Karena ayah ibu kitalah yang membesarkan kita, yang merawat kita dari kecil sampai dewasa saat ini. Tanpa mereka, kita tidak ada apa-apanya. Di balik kesuksesan kita, ada dorongan dan doa yang tulus dari kedua orang tua kita. Jadi, kita harus patuh dan berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita miskin dan sebagainya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.